Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil futuh wal muluh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila jami'il ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wa mu'allifin kutubiddin al mukhlisin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wa jami' awliya'illahi ta'ala aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Summa ila asatizina wa masyayikhina wa mu'allimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khalina khalatina وابنائنا وبناتنا من وفق علينا إلى أرواح أهل سلسلتنا ونسبنا وإخواننا وأخواتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا والمسلمين آمين يا رب العالمين. حمدا لله salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mushola yang kita cintai ini dalam rangka taklim usbu'iyah, dengan harapan semoga taklim kita ini Allah bukakan pintu manfaat dan keberkahannya bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau yang setia sampai hari akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, cucu keturunan kita, jamaah kita, lingkungan kita, kaum muslimin pada umumnya, Allah jadikan pengikut-pengikut beliau yang setia dan istiqamah, yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita lanjutkan taklim usbu'iyah kita pada kitab An-Nawadir li Syekh Ahmad Syahabuddin bin Salam Al-Qulyubi rahmatullah alaih. Bacaan kita ada di halaman 81, hikayah yang ke-95. Qala mu'allif rahimahullah wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu hikayah. Al-hikayatu hikayah al-khamisatu yang kelima wa tis'una dan 90. Al-hikayatu hikayah al-khamisatu yang kelima wa tis'una dan 90. Itu fima waqa'a li juha wa tasarrufi fismihi. Itu fima di dalam menceritakan kejadian waqa'a yang terjadi li juha bagi juha, watasarrufi dan pembentukan kata atau kalimat fismihi dalam namanya. Hukiya diceritakan an Hamzah al-Maidani, dari Syekh Hamzah al-Maidani, annahu sesungguhnya Hamzah itu qala berkata, siapa Syekh Hamzah, juha yang namanya juha, karena adalah siapa juha itu rojulan, seorang laki-laki, ahmaqoh yang bodoh, pandir, tolol kalau maknanya. Wa min humkihi, dan sebagian dari kebodohannya,
annahu sesungguhnya Juha itu karena ada siapa Juha yahfiru menggali fi sohroi di padang pasir. Famarro kemudian lewat bihi bertemu dengannya siapa rojulun seorang laki-laki. Fakola maka berkata siapa rojul lahu kepada Juha, limaza kenapa tahfiru engkau menggali? Fakola maka Juha menjawab, dafantu aku telah mengubur atau memendam. Dafantu aku telah mengubur atau memendam darohima beberapa dirham. Walam ahtadi dan aku belum menemukan petunjuk ila makanihi kepada tempatnya, yakni tempat memendamnya. Fakila maka dikatakan lahu kepada Juha, akunta apakah engkau alamta telah memberi tanda alaiha kepada tempat tersebut atau atas tempat tersebut alamatan suatu tanda. Faqala maka Juha berkata, qad fa'altu sungguh telah aku lakukan. Faqala maka berkata siapa rojul lahu kepada Juha, mal alamatu apa tandanya? Allati allamta biha yang kau tandai dengannya. Faqala maka Juha menjawab atau berkata, sahabatun awan. Kanat yang ada itu awan, tuzilluni menaungi diriku, waqta dafniha pada waktu aku memendamnya. Fadhika maka sang rajul pun tertawa, wa zahaba dan sang rajul pergi, wa tarakahu dan sang rajul meninggalkan Juha. Wa min humkihi dan sebagian daripada kebodohannya, annahu sesungguhnya Juha kharaja keluar min dihli zidarihi dari lorong rumahnya, bihilsin pada waktu akhir malam. Dihli zidarihi lorong rumahnya, bihilsin pada waktu akhir malam. Fa'atharo kemudian Juha kesandung. Fa'atharo kemudian Juha kesandung bikotilin dengan seorang korban pembunuhan. Fihi di lorong tersebut. Fa'alqahu maka kemudian Juha melemparkan kotil atau jenazahnya fi bi'ri hunaka di sumur di sana. Fi bi'ri di sumur hunaka di sana. Fa'alima maka mengetahui siapa abuhu bapaknya Juha bihi dengan kelakuan Juha. Fa'akhrajahu maka sang bapak mengeluarkan kotil, yakni korban pembunuhan, wadafanahu kemudian menguburkannya. Summa kemudian khonnaqo sang bapak mencekik kabesan seekor kibas kambing, wa alqahu dan melemparkannya fil bi'ri pada sumur tersebut. Summa kemudian inna ahlal qatili sesungguhnya keluarga korban pembunuhan itu kharaju keluar, yatufuna berkeliling fi sikakil kufati di gang-gang kota Kufah, yabhathuna mereka mencari hunaka di sana. Faro'ahum kemudian mereka melihat mereka. Faro'ahum kemudian melihat mereka siapa Juha. Faqala maka Juha berkata, al-qatilu korban pembunuhan tersebut itu fi bi'ri darina ada di sumur. Darni bisa makna rumah, bisa kampung kami. Fi bi'ri darina ada di sumur rumah kami atau kampung kami. Faja'u maka mereka pun datang.
ila darihim, ke rumah mereka atau ke kampung mereka. Wa anzaluhu, dan mereka menurunkan si Juha fil bi'ri, ke dalam sumur, liyukhrijahu, agar Juha dapat mengeluarkan sang korban, lahum, untuk mereka. Falamma, maka tatkala nazala, sang Juha turun, nadahum, Juha berseru kepada mereka, ya ahlal qotili, wahai keluarga korban, hal apakah liqotilikum, ada pada korban pembunuhan kalian, kurunun, tanduk, fadhahiku, maka mereka pun tertawa, minhu, daripada hal tersebut, wazahinu, dan mereka pun mengabaikannya, wa minhum kihi, dan sebagian daripada kebodohannya, anna, sesungguhnya Aba Muslimin, Abu Muslim Al-Khulani, Al-Khulani marganya, itu arsala, mengutus, rajulan, seorang laki-laki, ismuhu, namanya Yaktin, yad'u, untuk memanggil Juha, yakni Juha, liyahduro, agar Juha dapat datang atau hadir, ilaihi, menemui Abu Muslim. Faja'a, maka Juha pun datang. Falamma, maka tatkala dakhala, sang Juha atau si Juha masuk, lam yalqa, tidak menemukan siapa Juha, fil majlisi, di dalam majlis, ghaira Abi Muslim, selain Abi Muslim, wa Yaktin, dan Yaktin. Faqala, maka Juha berkata, ya Yaktin, wahai Yaktin, ayyukuma, siapa di antara kalian, ayyukuma, siapa di antara kalian, Abu Muslim Al-Khulani, Abu Muslim Al-Khulani. Wa'lam, dan ketahuilah, anna Juha, sesungguhnya kalimat atau nama Juha itu ismun, isim, la yansorifu, yang tidak bertanwin, ma'dulun, sebagai bentuk udul, anjahin, daripada kalimat jahil, misli umaro wa amirun, seperti kalimat Umar dan Amir. Yuqalu, dikatakan, jaha yajhu jahwan, wallahu a'lam. Jaha artinya bodoh, yajhu, ya, bodoh, jahwan masdarnya juga artinya bodoh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hikayah yang ke-95, Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salam Al-Qulyubi bercerita tentang fima waqa'a li Juha, perkara atau kejadian yang terjadi pada seorang yang namanya Juha, wa tasarrufi fismihi, dan bentuk kalimat daripada Juha. Karena nyari orang di Arab namanya Juha susah, sama nyari orang di Jawa namanya di Arab namanya Susanto, nggak bakal ketemu. Gitu. Tidak terbentuk dari kalimat bahasa Arab. Cuman di sini ada perkiraan tasarrufnya. Siapa sih sebenarnya Juha? Juha ini mirip-mirip dengan yang namanya Abu Nawas. Cuma memang terjadi khilafiyah nih, Juha apakah benarnya tak adanya ataukah fiktif, cuman kisah-kisah di kalangan sufi atau tasawuf. Sebagian ulama mengatakan Juha ini benar adanya. Nama aslinya Abu Ghais Al-Yarbu'i. Beliau bukan orang bodoh sebenarnya. Beliau ini orang alim, orang yang bisa dikatakan majeduk. Beliau orang yang tasawuf, paham urusan syariat. Bahkan di dalam satu makalah Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu pernah menulis tentang Juha,
bahwasanya beliau memang ahli di dalam urusan agama. Cuma karakter Juha seringkali diceritakan karena kepandirannya, karena kejenakaannya, karena kelakuannya yang kadang nggak masuk akal, gitu. Nyeleneh. Padahal di antara kejadian-kejadian atau cerita tentang Juha itu syarat akan hikmah, penuh pelajaran yang kalau orang mau ngambil bukan cuma dari sisi lucunya. Kalau dari sisi lucunya ya kita pasti ketawa. Tapi kalau kita pahami ini pelajaran yang amat berharga sebenarnya. Di sini dikatakan bahwasannya Syekh Hamzah Al-Maidani berkata, annahu qala, dia bercerita, Juha adalah seorang laki-laki yang ahmak. Ahmak tuh bodoh. Bukan bodoh, idiot. Pandir ya, pandir. Wa min humkihi, di antara kebodohannya, diceritakan pernah satu waktu Juha pergi ke padang pasir. Sampai di padang pasir Juha ngegali. Digali itu padang pasir. Dia gali. Marra bihi rajulun. Lewat seorang laki-laki. Nanya, limaza tahfir, Juha lagi ngapain? Lagi ngegali. Ngapain ngegali? Limaza tahfir, ngapain ngegali? Kata Juha, dafantu darahima walam ahtadi ila makani. Saya ini kemarin atau telah menguburkan beberapa dirham, walam ahtadi ila makani, tapi ini hari ini belum ketemu tempatnya. Belum ketemu tempatnya. Fakila, kemudian ditanyakan padanya, akunta alam ta'alaiha alama. Emang kemarin waktu ente mendem nggak bikin tanda? Nggak bikin tanda ciri supaya kalau mau ngegali lagi gampang ketemu. Faqala qad fa'altu, udah saya udah bikin tandanya. Kemudian orang laki-laki tersebut nanya, apa tandanya? Kata si Juha, tandanya awan nih. Kemarin waktu saya ngegali nih awan tuzilluni, menaungiku. Katanya waktu ngegali kemarin awan menaungiku nih, awan nih. Kalau buat orang ini pasti wah ngaco. Masa tandanya awan kan bergerak. Ya, temu apa tiup angin ya. Sahabatun kana tuzilluni waqta dafniha. Awan tandanya waktu saya memendam itu dirham, ni awan ni tuzilluni, menaungiku. Kemudian fadohika wa zahaba wa tarakahu. Sang laki-laki pun karena dia orang pinter, dohika, dia tertawa, zahaba, dia pergi, tarakahu, dia tinggalin Juha. Yang begini ditanyain kan gitu. Ya. Kalau buat diceritain diambil kejenakaannya pasti lucu kan gitu. Karena nggak mungkin seseorang mengukur sesuatu tandanya awan, pasti dibilang gila nih orang. Kalau bahasa kita mungkin goblok nandain awan kan gitu. Padahal maksudnya ya, hikmah yang bisa kita petik dari ini. Ini sebenarnya urusan rezeki. Ya urusan rezeki. Dia pergi ke padang pasir, dia ngegali tandanya awan. Maksudnya apa? Ya. Kemarin kan kita udah buka tuh wafis sama iris kukum mama tuh aduh. Yang namanya di bumi nih nyari rezeki di mana aja. Dan jangan berpatokan pada tanda. Karena bukan tanda yang ngejamin urusan rezeki, bukan juga tempat yang ngejamin urusan rezeki. Bahasa hoki. Ya. Yang ngatur urusan rezeki tetap yang punya rezeki. Ya. Maksudnya apa? Ini kalau orang usaha jangan pernah berkecil hati. Biar kate dia ini buka toko, buka warung, adanya di ujung. Menurut hitungan Feng Shui, nggak ada hokinya tuh, adanya di cekernya naga, kan gitu. Menurut hitungan hoki, wah gitu kan, nggak bagus nih, ya pertigaan tusuk sate nih, rezekinya kepotong, kan gitu, ya kan gitu. Ada orang lihat rumah, wah ini sih nggak bawa bekher nih, nggak bawa baik, kan gitu. Atau yang ngojek, mohon maaf, duduk di portal. Dia salahin portalnya.
Di sini nih sepi, di sono rame, kan gitu. Ya, akhirnya dia nggak istiqomah, ntar dia di sini, ntar dia di sono, kan gitu. Ya. Apa namanya? Kenapa dia nggak yakin? Ya. Dia masih berpatokan ini tanda, ini tempat yang bisa mendatangkan rezeki. Tukang gorengan di depan sama di dalam rezekinya sama. Nggak berarti orang banyak yang lewat, banyak yang beli. Enggak, karena banyak juga orang lewat doang. Beli kagak. Ada yang kagak lewat juga nggak beli, nyomot doang. Ada. Dia urusan rezeki nih. Dia ngegali di padang pasir. Padahal dia juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu orang tandanya awan. Kenapa dia tunjuk awan? Itu ayat wa fis sama iriskukum wa tu'adun. Nyari mah di bumi, di mana baik. Karena apa? Karena tetap urusan rezeki mah yang ngatur yang punya langit. Bukan bumi yang ngatur, bukan tempat, bukan waktu. Apalagi nyalain provider, operator. Wah ini gara-gara XL nih, oh besok ganti simpati. Wah ini gara-gara simpati nih, besok ganti ini, besok ganti ini. Kenapa? Dia terikat. Dia terikat terhadap tanda. Dia terikat terhadap tanda. Juga nih nyontohinnya awan. Kenapa awan tuh nggak terikat? Nih hari awan nih ada di sini. 2 jam kemudian bisa sebelah sono. 2 jam kemudian bisa lagi ke sono. Kan begitu. Nggak terikat. Tapi urusan rezeki mah tetap sampai. Karena rezeki itu ibarat kematian. Dimanapun kita berada, yudrikumul maut. Pasti sampai. Rezeki juga gitu. Rezeki sama maut itu sama. Kita mau ngumpet di mana juga, kalau waktunya mati. Kita mau ngumpet di mana juga, waktunya dapat rezeki, dapat tuh. Itu maksud juga. Gitu. Jadi jangan berpatokan. Oh nyari apa namanya spot dagang. Gimana nih yang enak nih? Jangan pikirin yang enak, dagangnya dulu sedapat tempatnya. Gitu. Ya karena berapa banyak orang yang ketipu, kecelek, ya kan? Wah datang nih di sini nih, ya. Ini masih banyak nih orang kantor, orang ini kan gitu. Kalau dagang di sini, wah sehari ini bisa 2 juta dah, kan gitu. Padahal belum tentu juga. Ya buktinya begini. Di setiap perkantoran, hampir setiap perkantoran ada kantin, ya kan? Dan di setiap perkantoran di belakangnya ada warung-warung masyarakat, ya kan? Ada nggak? Ada. Tapi Allah diatur rezekinya. Mana yang makan di kantin, mana yang makan di luar, ada yang makan di rumah. Gitu. Kan kalau pakai hitungan di atas kertas, mestinya yang lebih laku nih yang di kantin. Ya orang kantor sampai lantai 40 ya turun ketemu makan di situ. Tapi memang rezekinya udah diatur. Bahkan yang jauh dari perkantoran tersebut samperin. Ini tinggal buka GoFood, buka GrabFood kan gitu. Yang di kantin nggak dibeli, yang di belakang kantor nggak dibeli. Yang di Menteng dibeli. Gitu. Ini maksudnya, ketika mencari rezeki, cari aja udah. Nggak usah pakai patokan ini itu, patokan ini itu. Kenapa yang ngatur rezeki yang punya? Rezeki yang maha pemberi rezeki. Ini yang dimaksud juga kayak gitu. Dia nyontohin ngegali dirham. Ketemu nggak? Dirhamnya mungkin nggak ketemu. Tapi selain dirham ada kemungkinan dia temuin. Bacan. Iya namanya ngegali. Pasti ketemu hal-hal yang lain sekalipun dirhamnya itu nggak ketemu. Gitu. Yang kita prediksi mungkin nggak dapat, tapi yang tidak kita prediksi mungkin dapat. Ini dalam urusan mencari rezeki ini juga ngajarin nih, jangan patokan tempat, jangan patokan ini itu segala macam. Oh kalau saya begini pasti nih, oh saya begini nih pasti nih. Nggak ada barang pasti, karena semuanya udah diatur sama yang punya rezeki. Cuma poinnya fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Pokoknya nyebar aja udah cari rezeki kemana kan gitu.
Jangan merasa ketika dikasih tempat yang ini, wah enakan dia di depan, saya di belakang. Padahal belum tentu, bisa jadi rizkinya bagusan yang di belakang. Wah enakan dia di belakang, saya di depan. Ya bisa jadi rizkinya bagusan yang di depan daripada yang di belakang. Begitu aja. Yang penting sama-sama saling mensyukuri. Jangan pernah berputus asa, rizki pasti sampai. Ini yang kisah awal. Kemudian di kisah yang kedua, wa min humkihi. Wa min humkihi annahu kharaja min dilhizi darihi bi ghilsin fa athar bi qatilin fi fal alqahu fi bi'ri huna. Satu waktu Juha keluar, pergi keluar dari lorong-lorong kampungnya atau desanya. Bi ghilsin, ghilsin itu menunjukkan makna waktu. Akhir dari sebuah malam, kurang lebih jam 3, jam 4 tuh namanya akhir malam. Dini hari. Nah, enak tuh dini hari. Tadi nggak ngomong, Pak. Fa'asara biqatilin. Ketika dia lagi jalan di lorong, asara biqatilin, dia kesandung sama korban pembunuhan sama seorang mayat. Sesosok, bukan seorang, sesosok mayat. Begitu kesandung sesosok mayat, fa'alqahu fi bi'ri hunaka. Ini mayat dicemplungin ke sumur. Fa'alima abuhu bihi fa'akhrajahu wa dafanahu. Bapaknya lihat, bapaknya tahu. Dikeluarin tuh mayit, dikuburin. Dan buat gantinya, bapaknya hannaku kabsan, dicekek seekor kibas, kemudian dilemparin juga ke dalam sumur. Setelah kejadian tersebut, ada keluarga korban. Mereka keluar yatufuna fi sikakil Kufah. Mereka berkeliling di gang-gang kota Kufah. Mereka mencari jenazah saudaranya itu di sana. Farahum Juha ngelihat. Ngelihat, mungkin karena nih keluarga nanya-nanya, lihat gak si Fulan bin Fulan, lihat apa gitu, nemuin mayat gak, apa gitu. Maka Juha panggil. Kemudian Juha bilang, al-qatilu fi bi'ri darina. Orang yang jadi mayat atau korban pembunuhan itu ada di dalam sumur kami, sumur desa kami atau kampung kami. Faja'u ila darihim wa anzaluhu fil bi'r liyukhrijahu lahum. Kemudian mereka pun datang ke kampungnya dan menurunkan Juha fil bi'ri ke dalam sumur supaya Juha bisa ngeluarin itu mayat dari dalam sumur untuk mereka. Falamma nazala nadaum, ketika Juha udah turun, Juha berseru kepada keluarga korban, ya ahlal qatil, wahai keluarga korban, apakah di saudara kalian itu ada tanduknya? Kata Juha, karena yang diceburin kedua, nah, kambing kibas. Hal liqatilikum qurunun fadhiku minhu wa zahinu. Maka mereka pun tertawa karena omongan si Juha. Wazahinu, dan mereka pun mengabaikan. Udah deh yang begini kita percaya daripada begini tuh. Yang begini diladenin. Kisah ini memang menceritakan Juha ini menemukan sesosok mayat kemudian dilemparin ke sumur. Tapi pada intinya, pada poinnya, ini sabab yang dilakukan Juha, tidak terjadi peperangan antar kabilah. Tidak terjadi peperangan antar suku. Kalau seandainya itu jenazah ditemuin adanya di kampung dan orang kampung nggak tahu siapa yang ngebunuh, kan orang kampungnya nggak tahu siapa yang ngebunuh, keluarga korban juga nggak tahu siapa yang ngebunuh. Tapi karena jenazahnya ada di kampung tersebut, pasti kampung itu diserang, disalahin. Cemplungin ke dalam sumur, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Terus uniknya lagi yang dilakuin sama bapaknya Juha, ditarik keluar itu mayat, dikuburin, kemudian dicekek seekor kambing, diturunin, kan gitu. Buat apa? Ya, secara tidak langsung itu fidah, bayar diat. Kan pembunuhan itu ada diat, jadi seolah-olah nih gantinya, diatnya. Ya. Karena tidak diketahui siapa pembunuhnya. Dan dikhawatirkan keluarga korban akan menyerang, membabi buta, menuntut balas, kan gitu. Tapi dengan kejadian yang dilakukan oleh Juha, keluarga korbannya udah berpasrah,
diatnya udah terbayar, kampung itu aman. Kalau umpamanya kita nemuin kan pasti teriak ayat, bawa di otopsi segala macam. Ya. Sedangkan di satu sisi ini keluarga korban pasti nggak akan puas, nggak bakal nerima nih siapa yang ngebunuh. Ya. Karena ketika tidak diketahui siapa yang ngebunuh, namun korban ada di kampung tersebut, pasti mereka menuntut balas, sekurang-kurangnya menuntut kisos. Harus ada yang mati, bahasanya nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah. Ketika Juha ngelakuin hal tersebut, ternyata apa yang dilakuin justru menyelamatkan kampungnya daripada pertumpahan darah yang lebih besar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa min humkihi anna Aba Muslim Al-Khulani arsala rajulan ismuhu Yaktin. Ada seorang yang bernama Abu Muslim Al-Khulani, dia mengutus seseorang yang namanya Yaktin. Yaktin ini diutus untuk mengundang Juha atau memanggil Juha agar bisa hadir menemui Abu Muslim. Juha pun mengiyakan. Falamma dahola, ketika Juha masuk ke tempat pertemuan, lam yalqa fil majlis ghaira Abi Muslim wa Yaktin. Ketika sampai di majlis, dia nggak menemukan orang lain kecuali cuma ada dua orang, Abu Muslim dan Yaktin. Kemudian Juha berkata, ya Yaktin ayyukuma Abu Muslim Al-Khulani. Wahai Yaktin, siapa di antara kalian yang bernama Abu Muslim Al-Khulani? Ini kan apa ini? Abu Muslim. Abu Muslim. Nah, gini dah ya. Bang Tis nyuruh Bang Tama. Mau manggil siapa? Manggil Masga. Ya. Bang Tama datang nih ke Masga. Masga, nama saya Yaktin. Saya diutus Abu Muslim supaya Masga nemuin Abu Muslim atau nemuin Bang Tis, kan gitu. Berarti kan di awal pertemuan Masga tahu nih yang namanya Bang Tama atau Yaktin. Begitu sampai ke musola Lidaya ada dua orang. Ada Bang Tama, ada Bang Tis. Masga teriak di pintu, ayyukuma, siapa di antara kalian yang Bang Tama, yang Bang Tis? Padahal kan Masga tahu. Padahal Masga tahu. Kesannya nih Juha nih bodoh. Dia udah ketemu sama Yaktin, bahwasanya Yaktin ini adalah orang yang diutus untuk menemui yang undang yang namanya Abu Muslim. Tapi begitu dia datang ke majlis, dia lihat ada dua orang yang berarti ada Yaktin dan Abu Muslim. Dia justru nanya, siapa di antara kalian yang manggil saya yang namanya Abu Muslim Al-Khulani? Ini kan kalau umpamanya di kejadian hari ini pasti dikatain bego kan gitu. Kan gue yang ngundang. Sama yang bilang bego kan gitu. Tama pasti ngotot kan gitu. Mas gimana sih? Inilah Bang Tiska, saya kan Tama yang panggil kan gitu. Ini terkesan nih apa yang dilontarkan pertanyaan ini pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh. Udah tahu mana Tama, mana Tis, gitu kan? Namun sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Juha, Yaktin tugasnya cuma ngundang Juha buat nemuin Abu Muslim. Harusnya ketika Juha datang yang ada di sini cuma Abu Muslim. Cuman Abu Muslim. Kalau bahasa hari ini tuh si Yaktin kepo. Iya. Maksudnya begini, ini akhlak atau adab. Akhlak atau adab. Pak Haji ketemu Bang Bahri di jalan gitu kan. Bang Bahri, sini. Bang Bahri tolong panggilin Masga ke rumah. Ada yang mau saya bicarain dengan Masga. Bang Bahri manggil Masga. Tugas Bang Bahri cuma manggil. Maka setelah nganter Masga atau Masga sampai, Bang Bahri nggak boleh ada di tempat. Keluar. Jangan malah duduk. Dengerin. Itu akhlak. Ingat nggak kisah Nabi Musa dan Nabi Allah Khidir? Di awal cerita, Nabi Musa nyari Nabi Allah Khidir itu berdua sama muridnya yang namanya Yusha bin Nun. Kan gitu. Tapi ketika Nabi Musa telah bertemu dengan Nabi Allah Khidir, maka muridnya nggak diceritain lagi. Muridnya
nggak diceritain lagi. Ya. Maksudnya apa? Kalau umpamanya ya, kita yang diundang atau kita yang ngundang atau kita yang disuruh ngundang, kita disuruh manggil, maka setelah tugasnya selesai, udah jangan di situ. Karena mungkin apa yang diomongin si A sama si B ini nggak mau didengar sama C. Gitu. Waalaikumsalam. Mas Gah dipanggil sama Pak Haji kan gitu kan? Di mana? Di masjid. Ya, Mas Gah, Pak Haji. Mungkin ada hal yang sifatnya privasi ya, atau pribadi atau apa. Ya. Maka kita nih yang disuruh manggil udah langsung keluar. Gitu. Dan itu nggak perlu diminta. Nggak perlu diminta. Beda ceritanya kalau yang undang justru minta. Yang undang justru minta. Nah, panggil begitu pagi kata Bang Bari, saya pamit ya. Ente sini dulu. Justru yang aneh mau ngomong ini ada urusannya sama ente. Nah, kan gitu. Lampu mana lagi? Kembalian. Itu lain ceritanya. Jadi ketika kita ada orang yang sedang berbicara, itu kita nggak boleh jadi orang ketiga yang kita nih bukan termasuk dalam urusan orang tersebut, kita diem di situ, keluar. Makanya ini Juha bilang, siapa di antara kalian yang Abu Muslim sama yang yatim? Kalau gue Abu Muslim jawab, saya Abu Muslim, terus ngapain dia di sini? Gitu. Kan perlunya ente sama aneh, maka dia nggak perlu ada. Gitu. Ini adab atau akhlak. Ketika kita diminta manggil, diminta ngundang atau disuruh, gitu kan? Tugasnya selesai udah, kecuali kita diminta untuk tetap hadir. Ini urusan akhlak. Ini kan hari ini nih banyak prakteknya itu justru yang disuruh manggil ikut di situ, gitu kan? Sampai tahu kecepretan, sampai tahu ini. Nah, padahal mungkin ada hal-hal pribadi yang kalau ada orang ketiga sedekat apapun umpamanya nggak enak ngomongnya, nggak enak komunikasinya kan gitu. Kan pasti ngalamin. Sekalipun Mas Gah sama Ipul ya mau Ustaz Agus kan gitu. Ini kan ketiga nih dekat ya. Satu waktu ya Mas Gah nyuruh Ustaz Agus nih. Ustaz Agus tolong panggilin Ustaz Ipul dong. Ada yang mau aneh omongin kan gitu. Saya panggil Ustaz Agus sedekat apapun mungkin ada hal yang nggak bisa Mas Gah omongin ke Ustaz Ipul di depan Ustaz Agus. Ustaz Agus pamit undur diri. Nanti share aja hasilnya Mas Gah. Gitu. Tetap harus keluar sedekat apapun, nggak boleh. Akhlak itu kayak gitu. Jadi apalagi kalau ada bahasa kan jika ada dua orang berkumpul yang ketiga setan kayak gitu kan. Ya mari ya. Kalau laki sama perempuan ya. Kemudian di ibarat berikutnya adalah tentang tadi nama Juha. Juha ini di bahasa Arab itu termasuk ismun layan sorif atau layan sorif, isim yang tidak menerima tanwin, nggak bisa dibaca Juhan. Ro'aitu Juhan tuh nggak bisa. Juha fathah doang. Kenapa demikian? Karena dia adalah isim yang tidak menerima tanwin dan dia adalah bentuk udul. Bentuk udul itu perubahan kalimat. Ya. Contohnya di sini Umar dari Amir. Aslinya kalau bahasa Arab ngikutin sorofnya, ya harusnya Amirun. Cuman diudul jadi Umaru. Juha dari Jahaya Jahwan. Isim fa'ilnya Jahin. Amir diudul jadi Juha. Ini makanya sebagian orang itu di Juha fiktif kali karena dari namanya aja ya, enggak atau tidak berasal dari bahasa Arab. Ini cuma perkiraan dia bentuk udul ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bahas Juha sebenarnya banyak kisahnya. Syarat akan hikmah, cuma nanti kalau cerita tentang Juha itu banyakkan sisinya sisi kejenakaannya, jarang orang ngambil sisi hikmahnya gitu. Padahal ada pelajaran walaupun tetap lucu pelajaran itu ya. Kemarin di masjid saya sempat ceritain salah satunya Juha itu kalau dia pulang nih ke rumahnya ketemu istrinya
atau di dalam satu hikayahnya lagi ketemu mertuanya, itu mau pagi, siang, sore, malam, Juha selalu bilang masaul khair. Ya. Dia bilang selamat sore. Pagi ini ketemu mertuanya dibilang selamat sore. Siang ketemu mertuanya dibilang selamat sore. Tetangganya usil iseng. Juha, ngapa sih ente asal ketemu mertua selalu bilangnya selamat sore? Kata si Juha, karena kalau saya ketemu mertua pasti udah itu dunia terasa gelap. Dunia terasa gelap, makanya saya bilang masaul khair. Kenapa ada aja yang bikin saya pusing gitu. Karena saya paham ya. Jadi ketemu mertua, selamat sore Pak, selamat sore Bu. Apa sih selamat sore? Habis ketemu ibu, dunia terasa gelap. Iya. Di luar dari pagi dia kerja, dia usaha, dia seneng kan gitu, dia ngopi, dia apa, dia seneng, dunia cerah. Ya. Bahkan ketika malam hari dia ngopi, dunia cerah. Begitu pulang ketemu mertua, gelap kayak gitu. Jadi ini kan kisah-kisah lucu. Padahal maksudnya kalau jadi mertua, jadi suami, jadi istri atau jadi siapapun, jangan sampai orang ngelihat kita jadi pundung. Jangan sampai orang ngelihat kita ini bawaannya langsung yang tadinya seneng langsung sumpah. Sumpah. Kenapa? Karena di hati dia, ini orang pasti nih bikin gelap hati gue nih. Ini orang pasti gitu. Kayak kamu kedatangan Bahri. Itu langsung merasa gelap. Ya aduh, banyakan yang kecomot tidak. Ya. Itu maksudnya gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, itu mesti ada idkhalus surur. Orang ketemu kita dia bisa senang. Kalaupun dia nggak senang, minimal dia jadi nggak susah. Minimal dia jadi nggak sumpah, kan ada itu. Ya. Apalagi ketemunya media kolektor. Ini banyak ya. Ada nantilah satu waktu kalau memang ada umur, ada itu kitab tentang Juha. Namanya Nawadir Juha Al-Kubro. Itu kurang lebih 900 halaman. Itu isinya tentang kisah-kisah Juha. Memang kisahnya pendek-pendek tapi dalam-dalam. Ya, kisahnya pendek-pendek tapi dalam-dalam. Satu waktu Juha ke masjid, dia bawa keledai. Ditambatlah keledai itu di masjid. Kemudian dia sholat. Begitu dia sholat dia keluar. Dia keluar keledainya nggak ada, hilang. Orang-orang terakhir, Juha, kuda lu hilang. Kan gitu. Keledai lu hilang. Juha malah teriak, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Kata orang-orang, ngapa lu begitu? Udah hilang kok malah alhamdulillah. Alhamdulillah, sayanya sembahyang. Coba kalau sayanya ada di kudanya, naik kuda, kan kuda hilang barang tapi saya hilang. Seandainya saya di atas kuda tersebut, pasti sayanya juga ikut hilang. Gitu. Lucu, tapi maknanya apa? Berapa banyak orang yang nggak mau kehilangan kudanya, akhirnya nggak ada di masjid. Motornya, kehilangan motornya, gitu. Nggak mau kehilangan hartanya, nggak ditemui dia. Dia tidak hilang di dunia, tapi dia hilang di urusan akhirat. Oke. Nah, kata Juha, alhamdulillah. Coba seandainya saya tetap di atas keledai tersebut, pasti saya ikut hilang bersamanya. Ya, di masjid. Gitu, ya. Kamu pakai sendal bagus nih. Ya. Ketika dia keluar sendalnya nggak ada, alhamdulillah. Coba kalau saya masih pakai itu sendal. Hilang ke sayanya. Nggak sampai masjid berarti kan? Berarti hilang di masjid. Gitu. Jadi lebih baik korbankan dunia dalam artian kehilangan dunia daripada kehilangan akhirat. Kan kalau diceritain kan orang pasti ini kebodohannya. Masa kuda hilang, alhamdulillah. Terus gimana ada orang naik kuda hilang sama orang-orangnya kan gitu kan? Padahal hari ini banyak orang naik mobil nggak ke masjid karena takut mobilnya hilang. Orang naik motor nggak ke masjid karena takut motornya hilang, gitu. Kan itu banyak. Pada kenyataannya banyak yang seperti itu. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini poinnya terlalu banyak, ya poin
jangan pakai terikat tempat, waktu, hobi dan lain sebagainya, enggak pakai gitu-gituan. Kenapa? Karena yang ngatur rezeki tetap Allah. Dimanapun kita berusaha, apapun usaha kita, pasti Allah kirim rezekinya. Pasti Allah kirim rezekinya. Makanya ada satu moto pedagang, ya, emang laku kan gitu. Emang ada yang beli. Tugas saya mah cuma dagang. Urusan ngirim pembeli laku, urusan Allah. Gitu. Ya syukur-syukur laku kan gitu. Pokoknya cari aja. Kemudian yang kedua, urusan jenazah. Ada kalanya kita melakukan hal-hal yang mungkin menurut orang lain itu bertentangan, tapi tujuannya keselamatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kadang berbuat satu perkara kerusakan lebih baik daripada mencegah terjadinya kerusakan lebih baik daripada melakukan kebaikan. Kalau juga mau melakukan kebaikan, itu mayat dilaporin ke polsek, ke Polres, cuman nanti jadi urusannya panjang. Ya kan, jadi saksi ini segala macam, belum lagi tadi itu pembatasan satu kampung kepada kampung lainnya. Nah, keluarin. Dan tapi ternyata kan tetap dikuburin sama bapaknya, tetap dikuburin. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kemudian yang ketiga, buat adab, kalau kita nih ada orang lagi ngobrol berdua, sekiranya kita tidak dikehendaki kehadirannya, jangan ikut ngumpul. Kita disuruh undang, kalau memang tidak dikehendaki kehadirannya, kita pamit undur. Jangan malah kita nimbrung. Mungkin ada hal-hal yang memang privasi antara dia berdua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, mauna serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan diri kita sebagai orang-orang yang soleh, anak istri kita, keturunan kita termasuk orang-orang yang soleh, telah dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bertemu dengan Sayyidis Sholihin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adana Allah wa iyyakum ajmain bisirril